Sobat PU, selamat datang di podcast Bangun Negeri. Hari ini kita akan bincang-bincang beberapa isu dan pengalaman-pengalaman dari teman-teman semua pembicara kita. Tentu aja isu-isu ini nantinya akan menjadi alasan kenapa sih kementerian pendidikan itu harus menjadi lebih baik dan lebih kuat. Oke, langsung aja. Podcast kali ini akan saya lead dengan saya Mira dari BP2JK Wilayah Sumsel. Kemudian ada juga para pembicara kita, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dari Bu Jemima. Ya, perkenalkan, nama aku Jamie Matasha, bisa dipanggil Jamie dari Direktorat Kepatuhan Intern. Halo teman-teman, kembali lagi. Aku Olive dari Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan. Halo Tes, saya teman-teman. Muhammad Rizky Ramadan dari Direktorat Kepatuhan Intern. Halo, saya Mega dari Direktorat Pemeliharaan Intern. Oke, itu dia profil dari para pembicara kita hari ini. Mungkin bisa langsung aja ya. Sebelumnya apa kabar Bapak Ibu? Semoga sehat selalu dengan kisruh-kisruh demo hari ini yang agak ramai. Semoga selalu Terus, aman ya. Sedih banget. Oke, karena tadi kita mau bincang-bincang ya. Mungkin aku bisa mulai-mulai dengan berita hangat atau event yang baru kita laksanakan tanggal 17 kemarin, yaitu ulang tahun negara kita yang ke-80 tahun. Sebenarnya bukan usia yang muda lagi ya, mengingat negara ini sudah cukup banyak melalui beberapa perjuangan, perkembangan, serta tantangan yang ada. Beberapa tantangan ini yang kita hadapi oleh negara kita sebetulnya sudah kita bahas pada podcast episode 1, di mana tantangan itu berupa konflik kepentingan dan gratifikasi. Dua tantangan sangat-sangat kompleks karena root cause-nya dimulai dari pendidikan anak-anak, seperti adanya praktek pemberian kado di mana para siswa wajib menyumbangkan nominal tertentu saat pembagian raport, kemudian praktek curang dalam penerimaan siswa, hingga dalam bekerja pun yang namanya uang pelicin tuh pasti ada dalam setiap proses rekrutmen kerja dan masih banyak lainnya. Nah, kalau dari Kementerian PU sendiri sebenarnya juga ada banyak sekali peluang terjadinya konflik kepentingan dan gratifikasi ya. Apalagi kan PU lebih dikenal banyak orang dengan istilah proyek-proyek yang mega-mega, yang besar-besar dengan dana yang melimpah. Mungkin langsung aja ya, menurut Bu Jamima dari Kementerian PU nih, apakah saat ini Kementerian PU itu udah cukup baik dalam pengendalian isu? Gimana Bu? Menurut Ibu? Ya, aku izin jawab ya. Kalau menurut aku, Kementerian PU ini udah sangat baik dalam pengendalian konflik, konflik kepentingan, serta gratifikasi. Yang pertama, seluruh balai dan beberapa unit kerja lainnya telah tersertifikasi SMAP ISO 37001. Dan bulan Oktober ini akan ada beberapa unit kerja yang resertifikasi dan penerapannya pun udah dilakuin pada masing-masing unit. Oh gitu. Jadi memang udah Eh, tersertifikasi ya Bu ya. mm, Hmm. Baik, kalau menurut Bu Holif gimana Bu pandangannya terkait dengan penanganan yang ada di Kementerian PU? Baik, sepakat sih sama yang udah disampaikan sama si Bu Jemima tadi. Di Kementerian PU sendiri, kita tuh sudah menerapkan dan menyuarakan birokrasi bersih apa ya, kita tuh ada zona integritas gitu di masing-masing, di semua, di bahkan di unit kerja di UPT kita, di balai-balai itu juga udah ada, kita menerapkan namanya zona integritas sebagai bentuk komitmen dalam mengurangi konflik ini tadi yang kita kemarin bahas kayak eh, konflik kepentingan dan lain-lain itu. Oh, oke oke, menarik menarik. Berarti memang sudah disuarakan ya Bu ya supaya kita tuh anti yang namanya konflik-konflik itu tadi. Kalau dari Bu Mega sendiri di unitnya seperti apa? Nah, kalau di unit saya nih, di Direktorat Kepatuhan Intern, itu setiap bulan selalu dilakukan refreshment SMAP atau Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Nah, ini termasuk salah satu bentuk reminder, dan kami juga selalu menyampaikan untuk mengakses Bispu kalau ada kegiatan gratifikasi yang terjadi. Oke, ternyata pelaksanaan pengendalian terhadap isu-isu ini sebenarnya sudah berjalan dengan baik ya. Berarti pondasi dari Kementerian PU itu sendiri udah sangat kuat di sini ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Apa saja sih hal-hal yang dapat membuat Kementerian PU ini menjadi lebih baik dan kuat? Kalau menurut Mas Rizky seperti apa, Mas?
Baik, terima kasih. Kalau menurut saya sendiri ini ada beberapa poin ya. Untuk yang pertama, yaitu penguatan tata kelola dan integritas. Salah satunya menerapkan prinsip good governance, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan. Kemudian seperti yang telah dikatakan Bu Mega tadi, kita harus memperkuat SMART atau sistem manajemen anti penyuapan dan zona integritas agar pegawai lebih tahan terhadap dari gratifikasi dan konflik kepentingan. Namun kita jangan hanya mengandalkan dari sistem ya, namun kita pun juga harus memunculkan perasaan dari diri sendiri. Kita memang harus dari diri kita sendiri yang harus menolak atau yang tegas menolak yang namanya gratifikasi tersebut dan konflik kepentingan. Kemudian ada digitalisasi layanan untuk mengurangi celah penyalahgunaan wewenang. Salah satunya seperti sekarang ada yang namanya katalog e-purchasing kan ya di PO itu. Hmm. Ya, Nah, betul. kemudian untuk yang poin berikutnya ada peningkatan kapasitas SDM atau sumber daya manusia sendiri itu. Yang pertama yaitu program penguatan wawasan kebangsaan untuk menumbuhkan rasa bela negara dan loyalitas. Dan untuk sense of belonging aparat sipil negara, mohon maaf, ASN terhadap negara. Gitu. Kemudian mendorong work-life balance agar produktivitas dari ASN sendiri itu tetap tinggi, namun pegawai itu tidak cepat lelah atau burnout gitu masa Oh tensinya. iya, benar-benar benar. Memang sih SDM sama penguatan good governance itu poin yang sangat penting ya dalam satu instansi. Mungkin ada yang lain ibu-ibu dari Bu Jemima, ada yang mau ditambahkan atau ada pendapat lain? Boleh, Bu, silakan. Ih, aku izin nambahinnya. Kalau menurut aku sih ada dua lagi. Yang pertama, kolaborasi dan partisipasi publik. Nah, itu contohnya kayak membangun komunikasi efektif dengan masyarakat agar proyek lebih partisipatif dan sesuai kebutuhan. Terus ada juga kolaborasi dengan perguruan tinggi, swasta, dan komunitas profesional untuk riset dan pengembangan. Terus ada juga melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif untuk memastikan kualitas pembangunan. Nah, terus poin yang kedua, itu ada efisiensi dan keberlanjutan. Contohnya kayak meningkatkan efisiensi anggaran melalui perencanaan matang dan pengendalian proyek yang ketat. Terus mengutamakan proyek berorientasi sustainability. Terus juga optimalisasi pemeliharaan infrastruktur agar gak hanya fokus membangun, tapi juga merawat yang udah ada. Oke, Kementerian PU ini bisa semakin kuat ya, Bapak Ibu ya. Berarti ya dengan sistem yang bersih, modern, berbasis teknologi, kemudian dari SDM-nya juga yang mumpuni, dan orientasi yang berkeberlanjutan. Oke, terima kasih Bapak Ibu, sangat insightful sekali informasi-informasinya. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin terkait dengan instansi, sekarang kita mau ngomongin terkait dari sisi ASN-nya itu sendiri. Menurut Bu Holik gimana, Bu? Kalau menurut aku kita kan udah ada ya namanya tuh core value ASN eh, yang harus kita apa ya terapkan dalam diri kita. Jadi itu aja yang kita eh, apa yang kita aplikasikan dalam kita bekerja. Pertama, kita bekerja secara profesional dan juga berintegritas. Ya kita kerja sesuai tupoksi kita masing-masing, sesuai aturan, terus menolak yang kemarin kita pernah bahas, itu terkait gratifikasi, terus juga tidak menyalahgunakan wewenang. Itu yang pertama. Kedua, eh, namanya kita bekerja tuh ada dinamikanya dan juga dunia itu berkembang. Kita tuh harus selalu adaptif, kita harus terus belajar dan mengupdate kompetensi kita. Nah, kompetensi kan bisa diupdate dengan pelatihan, pendidikan, terus memahami teknologi terbaru terkait dunia konstruksi gitu. Kemudian juga meningkatkan literasi digital itu sangat perlu sekali apalagi di era yang semakin maju sekarang. Terus kemudian poin ketiga itu kita perlu namanya kolaborasi dan komunikasi yang efektif. Kita kan kerja nggak hanya satu uker, nggak hanya satu unor, kita pasti butuh kolaborasi dan di mana saat kita berkolaborasi itu kita butuh komunikasi yang efektif. Terus poin terakhir mungkin terkait
memberikan pelayanan publik yang terbaik gitu kan. Orientasi kita dalam kerja itu adalah apa ya, kepuasan masyarakat. Kita harus cepat tanggap, merespon aspirasi mereka, dan juga dalam pelaporannya kita tuh harus transparan. Seperti itu. Oke. Baik Bu Alif untuk penyampaiannya. Kalau Bu Mega nih, misal Ibu dari sisi masyarakat seperti apa Bu kira-kira? Kalau misalkan dari sisi masyarakat atau misalkan mitra Kementerian PU nih, ada beberapa hal yang bisa kita lakuin. Kayak misalkan yang pertama, kita bisa ikut mengawasi. Jadi misalkan apa namanya ada indikasi penyalahgunaan anggaran atau kualitas produk yang buruk, itu kita bisa melaporkan. Itu salah satu kontribusi kita ikut mengawasi kinerja di Kementerian PU. Terus yang kedua, bisa memberikan masukan yang konstruktif. Maksudnya kita bisa menyuarakan kebutuhan nyata di lapangan agar pembangunan itu lebih tepat dan apa tepat sasaran dan efisien. Yang ketiga, kita juga bisa mendukung program pemerintah, misalkan dengan menjaga fasilitas infrastruktur, terus tidak merusak, ikut merawat, itu juga bagian dari kontribusinya masyarakat. Oke, terima kasih Bu untuk tambahan tanggapannya. Oke, mungkin ini akan jadi satu pertanyaan terakhir ya dari podcast kita pada sore hari ini. Menurut Mas Rizky, apakah ada pesan yang mau disampaikan untuk kita semua? Boleh Mas Rizky. Mungkin buat rekan-rekan ASN, terutama teman-teman ASN dan PNS PU ya, kita jaga nama baik saja instansi kita ini dengan bekerja lebih jujur, integritas itu pakem. Itu merupakan warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan. Ingat, kalau kita semua berani menolak gratifikasi dan menghindari konflik kepentingan, maka kerja kita juga akan lebih bermakna, lebih afdol lah gitu kan. Dan masyarakat pasti lebih percaya. Tahu sendiri kan citra kita di masyarakat untuk saat ini kan benar-benar lagi rendah-rendahnya gitu kan. Nah, Ya. mungkin dari kita harus mulai dari diri kita sendiri, mulai untuk menunjukkan sikap ketegasan untuk menolak gratifikasi dan untuk menghindari konflik kepentingan. Oke, sepakat. Memang harus dari diri kita sendiri dulu ya. Betul. Oke, sebagai penutup, mungkin untuk diskusi kita sudah cukup, Bapak Ibu, untuk bincang-bincang pada sore hari ini. Bisa ditarik kesimpulan bahwasannya ada banyak sekali cara, baik dari sisi pegawai, dari sisi instansinya dengan menyediakan fasilitas. Kemudian dari sisi pegawai harus kuat-kuat imannya, bisa ikut pelatihan juga, bisa ikut refreshment, sertifikasi, dan sebagainya. Dan ini juga sebagai pengingat kita bahwasannya integritas nomor satu, melayani masyarakat nomor satu, dan tetap sesuai koridornya sebagai ASN. Oke, terima kasih banyak untuk semua pembicara kita pada sore hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat untuk kita semua. Mari kita bangun negeri kita dengan hati yang bersih. Selamat sore. Oh ya, jangan lupa yel-yel dulu. Yel-yel dulu. Oke, baik. Jalan-jalan ke Kota Batu. Boleh. Cakep. Kelompok Cakep. dua selalu bersatu. Selalu bersatu. Selalu bersatu. Satu lagi. Satu hati, satu aksi. Kelompok dua. Kelompok dua dua berprestasi. berprestasi. Oke, terima Prestasi. kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sampai Oke, ketemu bye. lagi. Baik.